pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita belajar tentang satu step lagi, bagian yang sama, yaitu The Secret Place. Ada bagian yang kita akan lihat, yaitu kisah tentang pemusnahan anak sulung. Di dalam pemusnahan itu, bangsa Israel terselamatkan, terluputkan. Dan benar pada waktu itu seluruh anak bangsa Israel tidak ada yang binasa, yang sulung. Mereka boleh tinggal di dalam satu tempat yang disebut dengan secret place. Saudaraku, seringkali kita berpikir secret place itu sebuah tempat di mana kita bisa bersembunyi. Tapi kita tahu bahwa setiap secret place adalah tempat rahasia, adalah sesuatu yang Tuhan sediakan. Dan itu ada kesepakatan antara kita dengan Tuhan. Nuh juga sama. Ada bagian yang harus disepakati, membuat bahtera dengan ukuran yang Tuhan mau. Begitu juga dengan bangsa Israel. Ada yang disepakati, di mana dia harus mengambil seekor anak domba atau kambing yang harus disisihkan atau disendirikan selama 14 hari dan harus diolah sesuai dengan apa yang Tuhan terapkan, yang menjadi sepakatan antara bangsa Israel dengan Tuhan, sehingga itu menjadi tempat perlindungan. Begitu juga dengan Rahab. Besok kita akan coba melihat. Tapi beberapa menit ke depan ini kita akan melihat apa sih sesungguhnya tentang the secret place yang terjadi di umat Tuhan, di bangsa Israel ketika akan keluar dari Mesir. Satu kalimat yang akan saya baca, atau satu ayat yang kita akan baca bersama, yaitu di Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita mengerti bahwa ada bagian yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel, yaitu mengoles bagian atas, bagian kiri dan kanan tiang pintu itu. Itu sangat mudah. Tetapi saudara kasih Tuhan, di ayat tadi ada satu kalimat yang mesti kita mengerti, yang dikatakan pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Artinya begini saudara, bahwa yang dioles itu di tiang kiri dan kanan dan atas itu di rumah yang di dalamnya ada orang-orang yang memakannya. Jadi tidak sembarang pintu atau rumah. Bukan sekedar itu saja, tetapi itu harus dioles oleh darah yang di dalamnya ada orang-orang yang memakannya. Seandai kata darah itu teroles di pintu lain, di ambang pintu lain, atau di tempat lain, dan di dalamnya orang-orang tidak memakannya, maka hal itu tidak akan terjadi keselamatan, dan di tempat itu tidak akan pernah terjadi yang disebut dengan the secret place. Maka itu saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini perlu apa yang terjadi di luar itu merupakan ekspresi dari apa yang terjadi di dalam. Jadi ketika di dalam sedang memakan sesuatu, menyembelih kambing domba yang Tuhan tentukan, dan darahnya dioles di depan atau di pintu, di tiang pintu kiri, kanan, dan atas, itu karena di dalamnya ada proses, ada sekelompok, segelintir orang
yang sedang memakannya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, secret place adalah apa yang di dalam dan apa yang di luar. Itu harus menjadi kesatuannya utuh. Jadi tidak bisa hanya sebagian luar, dalamnya tidak. Jadi tanda darah yang di luar pintu itu harus juga mengekspresikan apa yang sedang terjadi di dalam. Dan maka itu akan menjadi the secret place. Banyak di gereja orang mengangkat tubuh Tuhan, perjamuan kudus dengan lagu-lagu yang mungkin luar biasa, tetapi kadang apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai apa yang terjadi di kelompok gereja itu tersebut. Masih ada iri hati, kebencian, mungkin kejengkelan antara jemaat satu dengan yang lain. Maka itu tidak akan menjadi tempat perlindungan atau the secret place itu. Maka di saat ini, saudara yang kasih Tuhan, di saat ini Tuhan izinkan kita di sebuah rumah di mana kita tinggal. Biarlah tanda kematian Kristus itu juga terejawantah di kelompok kecil, di rumah di mana saudara hari ini tinggal. Maka tempat itu akan menjadi secret place. Tetapi kalau tidak, maka kita akan pernah lihat satu ayat firman Tuhan yang mungkin saudara juga tahu akan firman Tuhan itu, bahwa kalau Tuhan pernah menegur orang Farisi bahwa luarnya baik tapi dalamnya buruk. Itu tentang sebuah kuburan yang dimana Tuhan Yesus katakan, lihat tuh kuburan, depannya dicat putih tapi dalamnya adalah buruk. Itu menunjukkan bahwa yang di luar putih itu tidak mengekspresikan apa yang di dalam, beda. Dan itulah kuburan atau kematian. Kehidupan adalah apa yang di luar itu harus sama dengan apa yang di dalam. Atau mungkin saya katakan, apa yang terjadi di dalam itu harus mengekspresikan sesuatu yang di luar, dan apa yang di luar itu juga harus menggambarkan apa yang di dalam. Di mana ada tanda darah dan di dalamnya ada orang-orang yang sedang berkumpul sehati, makan bersama, bersekutu bersama, menikmati anugerah Tuhan. Biarlah pagi hari ini di mana saudara berada, tanda darah Yesus itu terejawantah di dalam rumah tangga yang hari ini saudara sedang berkumpul sendiri. Tuhan memberkati dan kita melihat keselamatan yang dari Dia. Haleluya.